Nggak lama suami saya kan pulang tuh kan. Biasanya dia kalau ngelihat ayahnya langsung ayah gitu kan, terus langsung mau digendong, langsung gimana gitu manja. Nah saat itu dia enggak gitu, kakak gitu kan kata ayahnya, ini ayah, enggak mau, enggak mau, dia tetap kayak gitu kan ya. Terus tetangga saya tuh nyaranin, coba ke pengobatan alternatif aja yuk gitu kan ya. uh, di mana gitu, daerah Tambelang ada nih gitu, guru saya kata dia gitu kan ya. Ya udah yuk kita ke sana. Ya udah, dia sama suami saya kan ke sana ya, ke tempat si ibu itu kan, dia ibu-ibu yang alternatif itu. Nah setelah itu uh, aku di rumah sama si Naila gitu, kata si tetangga aku, udah teteh mah di rumah aja jagain dedeknya gitu. Oh jadi adiknya nggak dibawa ke sana? Enggak dibawa, kata dia nggak apa-apa, nggak dibawa gitu, dia mah udah tahu kok gitu. Akhirnya berangkat ke sana kan, dianya sampai sana ditanya namanya siapa gitu, orang tuanya, terus abis itu tanggal lahirnya gitu, terus dia ceritain lah, suami saya ceritain ke si ibu itu kan. Terus nggak lama si ibu itu masuk ke sebuah ruangan gitu, ruangan khusus dia mungkin. Dia nunggu lama tuh suami saya, sekitar 20 menitan ya. Di situ ibu itu keluar, dia ngomong, wah ini mah udah dibawa katanya gitu. Wah suami saya kaget, dibawa gimana, kan anak saya ada di rumah bu gitu. Gimana ya jelasinnya ya gitu kata dia. Ini mah udah jauh, udah dibawa gitu katanya. Badannya juga nggak dingin nggak gimana ya, tetap normal, anget gitu kan. Terus bisa kayak gitu ya kata saya. Terus si Abah jelasin, ini si Ade ini posisi udah di air katanya gitu. Dia udah di dalam air, udah dibawa jauh gitu kan ya. Sekarang si AA sama si Teteh mending berdoa aja deh gitu biar dia bisa balik lagi katanya gitu. Habis itu saya nangis kan. Karuan saya gitu. Tadi pagi dia masih baik-baik aja gitu kan. Terus dia tiba-tiba dia tuh sampai kayak gitu kan ya, mau dibawa gimana, anak saya ada di rumah gitu kan. Habis itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kota Mistis, korek cerita mistis. Apa kabar kawan mistis? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oh iya, masih suasana lebaran. Kota Mistis mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yang bernama Teh Ani. Kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Lebaran kemana aja Teh? Di rumah aja. Di rumah, nggak punya kampung ya Teh? Iya. Karena asli orang sini ya? Iya benar. Ini kisah apa nih Teh? Jadi saya punya kisah pengalaman pribadi saya ya termasuk pengalaman pahit sih gitu. Anak saya meninggal karena jadikan tumbal sama tetangga saya. Dulu Teh ya. Kayaknya ini seru. Itu spill sedikit cerita dari Teh Ani. Nah, untuk kawan mistis yang punya cerita horor mistis ataupun cerita pendakian, kalian bisa mengirimkan voice note ke nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung dengerin kisahnya dari Teh Ani. Ya dulu kan waktu tahun 2010 tuh saya nikah sama suami saya tuh ya. Saya nikah juga alhamdulillah nggak punya masalah atau konflik sama orang lain gitu ya. Terus selama beberapa bulan saya hamil. Anak pertama tuh alhamdulillah. Hamilan juga normal. Nah setelah itu bulan Oktober tahun 2011 dia lahir. Tuh.
dia tumbuh besar itu sampai di umur 2 tahun 3 bulan ya. Dia itu sakit kan, sakit 2 hari kan, demam tinggi, terus saya bawa ke klinik dekat rumah ya, kliniknya juga udah lumayan terkenal ya di situ kan. Saya bawa sama suami saya tuh ke sana. Setelah dibawa ke sana, diagnosa dokter itu katanya radang tenggorokan. Itu ya udah, saya nanya sama dokternya ada hal serius nggak ada katanya. Terus saya balik tuh pulang sama suami saya. Nah setelah itu kan kita minumin obat tuh selama 2 hari itu setelah dari klinik. Alhamdulillah demamnya turun kan. Kan memang saat itu kan pas bulan Januari ya, itu kan banjir tuh di lingkungan rumah saya tuh. Nah, dia sempat main banjir-banjiran di sana sama ayahnya gitu. Tapi saya emang lihat raut wajah anak saya itu kayak kelihatan tua banget gitu kan ya. Kayak nenek-nenek gitu, kayak bukan anak kecil pada umumnya. Oh, itu langsung teteh ngeliat berubah gitu? Ya terus kata dalam hati saya ya, saya cuma ngebatin doang, oh ini karena dia habis sakit kali gitu kan. Dia itu senyum-senyum tapinya kayak kosong gitu tatapannya. Nah setelah itu dia kan meninggal tuh tanggal 27 ya. Nah, di bulan Januari kan. Nah pas di tanggal 25 itu ibu saya kan pulang dari kontrakan saya tuh, kan emang dia nginep karena emang itu kan sakit, jadinya saya dibantu sama dia kan. Pas sore itu ibu saya kan pulang ke rumahnya, kata dia dia ketemu sama tetangganya tuh, tanya gini, Bude, kemarin pas maghrib aku tuh ngeliat bola api gitu muter-muter di atas rumah Bude, katanya gitu. Terus kata ibu saya, masa sih? Iya. Terus kata dia, saya penasaran, saya liatin tapi saya ngeri, kata dia. Terus habis gitu nggak lama bola api itu meledak, terus jatuh ke belakang rumah Bude, katanya gitu kan. Emang di belakang rumah ibu saya tuh kebetulan kan kali ya, emang di pinggir kali dia rumahnya. Nah setelah itu kata tetangga saya, bola api itu jalan Bude di air, masa ada sih api jalan di air? Iya, harusnya kan kena gitu. air mati ya? Iya mati, kata dia gitu kan ya. Nah ibu saya juga membenarkan kan, iya emang pas maghrib itu ada suara gubrak gitu kencang banget. Nah kirain saya itu kucing gitu kan atau ayam, emang di lingkungan rumah kan emang banyak ayam tuh, miara ayam tuh. Terus ibu saya tuh udahlah, dia lanjut tuh bebenah apa segala macem ya. Setelah itu dia balik ke kontrakan saya kan. Dia cerita gitu, katanya dia tetangganya itu ngelihat bola api begini-begini gitu kan ya. Ya saya di situ tuh belum berpikir macem-macem gitu kan ya. Udahlah, paling orang salah lihat gitu, masih berpikir positif lah. Setelah itu pas tanggal 26-an lah ya, pagi tuh mertua saya pas mau buang sampah ada boneka di dapurnya, boneka kayak boneka rajut gitu kan, kecil. Terus dia tuh pakai bajunya pink. Si boneka itu? Iya, bonekanya cewek pakai bajunya pink. Kata mertua saya gini, ini boneka apaan sih gitu. Terus di sini soalnya di rumah mertua saya itu emang nggak ada anak kecil, ada adik ipar saya juga udah besar gitu, dia juga nggak suka main boneka dia ya. Setelah itu kata dia, ini apaan sih gitu, boneka serem amat, kata dia. Terus dia masukin ke tempat sampah, dia buang lah tuh ya. Pulang dari buang sampah kan memang rada jauh tuh pembuangan sampahnya dari rumah ya. Pas pulang dari buang sampah dia mau berangkat kerja, cerita ke mertua saya, tadi ada boneka gitu kan, boneka rajut kecil, boneka siapa sih gitu, emang ada yang masuk rumah kemarin, katanya gitu anak kecil.
Terus kata mertua saya yang perempuan, nggak ada yang masuk gitu kan ya. Terus ya udahlah dia lanjutlah kerja tuh. Saya kerja. Nah pas sorenya tuh mertua perempuan saya mau masak kan, dia tiba-tiba di dapurnya banyak banget belatung teh. Terus lah dia kaget, kok ini belatung dari mana gitu kata dia kan. Soalnya ini kan sampah udah dibuang gitu, nggak ada bangkai, nggak ada apa, dia cari lah sampai dia bersihin tuh kan ya, Nggak ada banyak nyium-nyium bau bangke gitu? nggak ada, bersih tuh sampah juga udah dibuang kan sama mertua saya yang laki itu kan ya. Nah, terus setelah itu ya udah ada dibersihin, terus dia lanjut masak. Dia cerita juga pas mertua saya yang laki tuh pulang kan, katanya tadi gue pas mau masak banyak banget belatung di dapur gitu. Loh, kok banyak belatung, kan sampah udah dibuang, nggak tahu kenapa gitu kan ya. Ada ini kali, ada bangkai apa gimana kali gitu, nggak ketahuan. Ya kali, ya dia masih berpikir positif ya. Pas tanggal 26 itu Januari, anakku tuh dia sekitar jam 2:30 ya, dia tuh ngeracau. 2:30 pagi? Dini hari berarti ya? Iya, 2:30 pagi dia ngeracau kan gitu. Nggak mau kata dia gitu kan ya. Nggak mau. Nah aku bangun kan. Terus kata aku, kenapa kak gitu kan. Nggak mau apa, sini mama peluk kata aku gitu kan ya. Terus aku pelukin, tetap dia bilang nggak mau gitu kan ya. Terus ngomong kayak gitu kan ya. Terus sampai suami saya kan dengar kan, dia kan tidur di depan tuh, sampai bangun, Kak Naila kenapa katanya dia gitu kan ya. Tetap dianya biasanya kalau misalkan dia ngeliat suami saya tuh, dia langsung nangis apa dia langsung manja gitu, dia enggak, dia tetap ngomong enggak mau gitu. Tapi itu Terus dia kondisinya udah sehat ya teh ya? iya dia udah sehat, udah nggak demam gitu kan. Nah terus habis itu dia ngomong kayak gitu terus, dia haus, dia cuma bilang gini, mau minum kata dia gitu kan ya. Terus dikasih air putih kan, terus udah dikasih air putih minum sedikit, dia ngomong minta teh katanya gitu kan ya. Terus aku bikinin teh kan, ya emang dari kecil dia suka teh kan. Ya udah aku bikinin teh, aku minumin dia. Itu juga minumnya pakai sendok, dia nggak bisa langsung gitu tunggak gitu. Kan biasanya memang bisa, tapi itu nggak bisa malam biasanya itu. sehari-hari minumnya langsung? Iya biasa kayak gitu. Itu dia enggak. Gak lama dia minta teh kata dia gitu kan. Saya bikinin teh kan, yang dari kecil dia suka teh kan, kata saya udah biarin saya bikinin. Sama juga pas 2 sendok dia langsung tuh nggak mau, minta air putih gitu. Bukannya dia ngomong minta minum, tapi dia bilang minta air putih gitu terus kata dia. Terus aja berlanjut tuh sampai mau subuh kayak gitu, sambil dia nggak mau, nangis tantrum dianya. Pas mau masuk subuh dia itu gak lama tidur dianya. Kata saya alhamdulillah dia udah tidur gitu kan. Capek kali orang semalaman dia ngeracau gitu kan ya. Nah setelah itu tidur, paginya sekitar jam 7-an kan suami saya mau berangkat kerja tuh kan. Dia bangun, kata dia gini, ayah gitu kan ya. Kakak iya udah bangun kata dia gitu kan ya. Ayah mau kemana kata dia gitu. Terus kata suami saya, ayah mau kija ya gitu kan ya. Terus kata dia, ayah kija mulu gitu kan ya. Sini temenin main aja kata dia gitu kan ya. Terus aku gendong dianya. Terus aku bilang, ayah kerja dulu ya sayang ya. Kakak mainnya sama mama aja dulu gitu kan ya. Terus suamiku gendong juga kan. Dia masih sempat di situ tuh, dia masih sempat dadah ya gitu kayak biasa kayak normal. Nah setelah itu kan aku bikinin susu makan, masih mau tuh tanggal 26 itu. Nah pas pagi itu kan aku kasih makan juga, makannya tapi nggak terlalu banyak, dia itu sedikit itu, susu juga sedikit, biasanya makan tuh banyak banget ya. Aku pikir
karena memang habis sakit mungkin jadinya nggak nafsu enak. makannya, iya, belum. Makanya lidahnya kali gitu. Setelah itu sekitar jam 12:30 siang ya, dia ngeracau lagi tuh, nggak mau gitu, nangis dia kan, kejer banget kan ya. Terus dianya sambil gelengin kepala kanan ke kiri kayak gitu, nggak mau, terus sambil dia melet-melet begitu. Terus matanya itu ngelarak-lirik kayak lagi narik kecak ya kayak gitu. Nggak mau dia gitu-gitu terus kan. Nah, terus dari situ saya mulai panik ya. Saya telepon suami saya, ya ini anaknya kok begini gitu kan ya, izin pulang dulu. Nah akhirnya dia izin pulang tuh kan. Di rumah saya udah panik banget, saya langsung ke tempat saudara saya ya. Nah saya bilang, si Naila kok kondisinya begini ya gitu, saya jelasin, dia kan dijagain sama ibu saya tuh. Terus ya udah sini ayo kita lihat gitu kan ya, emang di situ kebetulan ada ibu-ibu juga lagi ngobrol kan. Nah setelah itu pada ngeliat tuh Naila gitu kan, wah ini mah kesambet katanya gitu. Udah cari bangle gitu, kebetulan di depan rumah tuh ada bangle kan, aku nanam bangle tuh ya diparutin bangle terus diborehin ke seluruh tubuhnya kan, sambil aku bacain yang sebisa aku gitu. Tapi dia tetep tuh nggak mau, sambil melet-melet nggak mau gitu. Terus aku kasih minum dia nggak mau gitu, pandangannya udah nggak fokus dia gitu. Terus tapi dia mau digendong sama siapapun dia mau gitu ya, kayak benda mati aja gitu dianya. Kayak gitu. Terus nggak lama suami saya kan pulang tuh kan, biasanya dia kalau ngelihat ayahnya langsung ayah gitu kan, terus langsung mau digendong, langsung gimana gitu manja. Nah saat itu dia enggak gitu, kakak gitu kan kata ayahnya, ini ayah, nggak mau, nggak mau, dia tetap kayak gitu kan ya. Terus tetangga saya tuh nyaranin, coba ke pengobatan alternatif aja yuk gitu kan ya. Di mana gitu, di daerah Tambelang ada nih gitu, guru saya kata dia gitu kan ya. Ya udah yuk kita ke sana. Ya udah dia sama suami saya kan ke sana ya, ke tempat si ibu itu kan, dia ibu-ibu. Ke yang alternatif itu. Nah setelah itu aku di rumah sama si Naila gitu, kata si tetangga aku, udah teteh mah di rumah aja jagain dedeknya gitu. Oh jadi adiknya nggak dibawa ke sana? Nggak dibawa, kata dia nggak apa-apa, nggak dibawa gitu, dia mah udah tahu kok gitu. Akhirnya berangkat ke sana kan, dianya sampai sana ditanya namanya siapa gitu, orang tuanya, terus abis itu tanggal lahirnya gitu. Terus dia ceritain lah, suami saya ceritain ke si ibu itu kan. Terus nggak lama si ibu itu masuk ke sebuah ruangan gitu, ruangan khusus dia mungkin. Dia nunggu lama tuh suami saya, sekitar 20 menitan ya. Terus itu ibu itu keluar, dia ngomong, wah ini mah udah dibawa katanya gitu. Wah suami saya kaget, dibawa gimana, kan anak saya ada di rumah bu gitu. Gimana ya jelasinnya ya gitu kata dia. Ini mah udah jauh, udah dibawa gitu katanya. Udah sekarang mah ke tempat guru saya aja tuh gitu. Dia itu asli orang Banten katanya gitu. Nah itu, nah ya semoga aja dia masih bisa narik katanya gitu. Ya udahlah suami saya tuh langsung tuh ke tempat gurunya itu kan. Sampai sana ditanya juga kan, sampai dia juga ngejelasin namanya siapa gitu kan ya. Terus dijelasin keadaannya kayak gimana gitu kan, dijelasin. Terus kata si Abah, namanya kan Abah Anom ya, kata si Abah, ya udah yuk saya mau ngeliat ke rumahnya aja gitu kan, ya di mana rumahnya gitu, di Tambun katanya gitu. Ya udah yuk kita ke sana gitu kan ya, ini mah udah jauh nih dia bilang gitu. Sama omongannya. Dia sama ngomongnya. Setelah itu mereka kan bertiga ke rumah tuh, sampai rumah itu udah rame orang teh, rumah itu tetangga udah pada datang, tapi Naila tetap masih keadaannya nggak mau, Masih ngomong gitu terus. masih terus gitu,
kadang kan nggak fokus kan, tanya udah. Itu teteh lihat raut mukanya adiknya itu gimana? Dia itu tua, hitam Oh, masih banget sama kayak gitu. waktu pertama ngeliat dia Iya, lagi main itu. lagi main. Tapi pas pagi tuh enggak kayak gitu teh. Dia tuh pas pagi biasa aja gitu ya, kayak anak kecil pada umumnya lah kayak gitu. Habis itu pas si Abah masuk gitu kan, dia sempat kaget kan. Terus dia diem sebentar, nah, muka anak saya dipegang lah sama dia, diginiin sambil dibacain, kepalanya juga dipegang gitu kan ya. Terus dia masih tetap geleng-geleng kepala tuh kan. Kata si Abah, coba minta air putih gitu di gelas, kata dia. Ya udah, habis itu diambilin air putih kan ya. Coba dedeknya sini gitu kan ya. Nah, di sini terus dibacain gitu sambil dia itu masukin ke jari telunjuk dia ke ini ke gelas itu. Nah, sambil dia bacain terus diusapin airnya ke muka anak saya kan. Nah itu Naila alhamdulillah tuh nggak geleng-geleng lagi, nggak ngeracau dianya. Terus dia tidur ngantuk, dia kan ngantuk terus dia tidur. Pas tidur kata si Abah gini, coba dibaringin sini di depan Abah, kata dia gitu kan ya. Ya udah, si A beliin rokok gitu katanya, yang kretek ya 2 bungkus. Nah pikiran saya ini orang mau ngerokok kali gitu karena pengobatannya udah selesai gitu kan ya. Tapi kok banyak banget sampai 2 bungkus. Ya udahlah saya dibeliin lah sama suami saya juga tuh. Setelah dibeliin, kayaknya kirain itu rokok buat dia. Gak taunya rokok itu dimasukin ke sela-sela jari anak saya, sela-sela jari kaki. Satu persatu tuh. Oh, jadi di jari-jarinya itu dikasih rokok semua? Iya, tapi jari kanan doang, jari kaki yang sebelah yang kanan. Nah, terus gak lama rokok itu basah, kayak rokok kecelup air dianya. Terus diganti lagi sama si Abah kan. Gak lama tuh basah lagi sampai ada beberapa rokok tuh sampai netes air memang. Tuh, saya kaget lah kok bisa kayak gitu kan ya. Kan rokok kan kering gitu kan mestinya ya. Kok bisa basah kayak gitu ya? Kan adiknya juga nggak ngompol kan? Enggak, dia badannya juga nggak dingin nggak gimana ya, tetap normal, anget gitu kan. Terus bisa kayak gitu ya kata saya. Terus si Abah jelasin, ini si Ade ini posisi udah di air katanya gitu. Dia udah di dalam air, udah dibawa jauh gitu kan ya. Sekarang si AA sama si Teteh mending berdoa aja deh gitu biar dia bisa balik lagi katanya gitu. Di situ saya nangis kan. Karuan saya gitu. Tadi pagi dia masih baik-baik aja gitu kan. Terus dia tiba-tiba dia tuh sampai kayak gitu kan ya. Mau dibawa gimana, anak saya ada di rumah gitu kan. Habis itu saat itu saya udah nangis, udah gak karuan saya kan. Hatinya juga udah hancur banget. Kenapa ya anak saya kok tadi pagi baik-baik aja gitu. Tiba-tiba kok dia seperti ini gitu kan ya. Terus si Abang ngomong gini, Abang sama Teteh punya musuh nggak? Itu di sini atau di tempat kerja mungkin nggak punya, gitu, kata saya kan. Kita baik-baik aja di lingkungan ini gitu. Soalnya memang dari kecil kan kita tinggal di sini gitu, udah baik-baik aja gitu kan ya, aman-aman aja. Saya juga kerja juga nggak ada yang terlalu menonjol, kata suami saya. Biasa aja gitu kan ya. Nggak ada sih, nggak ada yang kayak musuh kayak gini, nggak ada gitu, aman aja. Bah, kata suami saya. Oh, jadi mungkin di pikiran si Abah itu mungkin abah suaminya atau Teteh punya musuh jadi nyerangnya ke adiknya gitu. Ke anaknya ya kayak gitu kan. Terus kata dia, ini saya jelasin ya gitu kata dia. Nah ini tuh si Ade di apa sih namanya, ada orang yang persugihan gitu kata dia. Nah dia itu punya toko gitu kan ya. Nah dia itu jadi penglarisnya gitu. Dia itu butuh 4 orang anak perempuan gitu yang masih suci, dia bilang kayak gitu kan. Nah si Ade ini anak ketiga gitu kan ya.
Terus saya bilang, ini siapa bah gitu, di lingkungan sini atau siapa gitu. Iya dia di lingkungan sini gitu, dia punya toko ya gitu kan. Dia itu persugihannya ular katanya, makanya si Ade itu kayak ular katanya, ke kanan ke kiri Oh, gitu kan, melet-melet kali ya. melet-melet gitu kata dia. Terus habis gitu, siapa sih bah, penasaran gitu, ada dia di sini gitu orangnya gitu kan. Terus saya mikir siapa ya gitu yang di sini, di lingkungan rumah itu memang cuma 2 toko doang. Nah yang satu tuh toko saudara saya tapi udah mau bangkrut dianya kan. Yang ada satu toko gitu baru tapinya emang dia laris banget gitu. Nah, terus kata saudara saya, "Eh, apa sih itu ya?" katanya gitu kan ya. Soalnya dia kan belanja di agen yang sama saya kata dia. Tapi dia itu jual dengan harga di bawah harga agen gitu. Misalkan harga agen 8.000, dia jual itu bisa 6.000 Buset. gitu. Kalah agen ya. Iya, untungnya dari mana kan Bener gitu kan bener. ya. Makanya dia rame banget tokonya, apa dia ya bah, kata saudara saya kayak gitu kan ya. Tapi si abah nggak ngomong apa-apa gitu kan. Nah, setelah itu sekitar jam 5 sore tuh ya, lah bangun gitu kan ya. Terus kata suami saya, kakak bangun gitu kan. Pas bangun dia minta makan gitu, disuapin lah makan. Wah kita seneng dong gitu, wah anakku udah baik-baik aja kata aku gitu kan ya, udah sehat lagi. Dia makan, disuapin lumayan banyak tuh minum jadi mau. Terus kata dia, mau tidur gitu. Dia biasanya kan ngomong mau bobo, tapi dia ngomong mau tidur gitu. Ya udah tidur gitu. Udah tidur sambil ditemenin sama suami saya sama sama keluarga juga. Oh, masih pada rame di situ. Masih rame, tapi ada beberapa tetangga yang udah pulang, itu cuma saudara-saudara aja. Setelah itu maghrib kan, setelah maghrib gantian tuh nemenin Naya. Aku masih tetap di samping dia ya. Suami saya setelah sholat dia nemenin, dia ngelus-ngelus Naya, kakak sembuh ya gitu kan, nanti kita main kembang api, ayah udah beliin kembang api, kakak kan suka kembang api kata dia. Terus setelah itu gak lama dia narik napas panjang Nailanya gitu. Les aja dia langsung nggak ada dianya.